Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas individu kali ini, untuk hari pertama pada agenda kedua, saya akan melakukan presentasi terkait video nilai berakhlak dari role model. Yang saya pilih adalah Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Haji Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Silahkan dinikmati. Meski sudah berlalu puluhan tahun lamanya, namun hasrat Habibie di dunia penerbangan, khususnya untuk Indonesia, belum padam. Di penghujung hidupnya, ia bersama anaknya Ilham Habibie kembali merancang pesawat baru, pesawat R-80. Pesawat ini dirancang dengan teknologi dan keamanan tinggi bagi penumpang. Pesawat ini merupakan rancangan lanjutan dari pesawat N250 sebelumnya. Prototipe R-80 sanggup menampung 80 hingga 90 penumpang, diproyeksikan bisa terbang pada 2023 mendatang dan diserahkan ke konsumen setidaknya pada 2025. Pesawat-pesawat ini merupakan aset dan ilmu pengetahuan bangsa yang akan dikenang selamanya untuk kemajuan Indonesia. Terima kasih, Pak Habibie. Pendekatan aeronautika, artinya apa? Ia melihat kondisi rupiah tahun 1998 ini ibarat sebuah pesawat yang tengah mengalami stall, kehilangan daya angkat, dan bisa jatuh. Oleh karena itu ia menilai keseimbangan ini diperlukan agar pesawat tidak jatuh. Karena itulah B.J. Habibie ini melihat bahwa perlu dilakukan ada kestabilan sebelum rupiah ini bisa menguat. Nah, itu dia cara Habibie, kestabilan dan keseimbangan. Nah, untuk menciptakan kestabilan dan keseimbangan agar pesawat tidak jatuh atau rupiah tidak jatuh ini, apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Habibie? Habibie paham betul bahwa krisis moneter ini tidak hanya persoalan ekonomi semata, tapi juga persoalan krisis kepercayaan. Nah, karena itulah untuk mengatasi rush perbankan misalnya, ia mengeluarkan kebijakan menjamin 100% uang masyarakat yang ada di bank. Selain itu, ia juga menaikkan suku bunga deposito. Begitu, mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya terus tidak mau berhenti. Salah itu tetap salah. Dan pada suatu waktu kejahatan terhadap kemanusiaan itu insya Allah akan terungkap. Meski meletakkan fondasi bagi jalan demokrasi di tengah gejolak disintegrasi bangsa Indonesia, namun B.J. Habibie harus mengakhiri jabatannya sebagai presiden setelah 1 tahun 5 bulan lamanya. Seperti kita ketahui, dimanapun reformasi terjadi, karena pemerintahan tidak memiliki legitimasi atau karena terjadi krisis ekonomi yang parah. Namun demikian, kalaupun nanti kedua pencetus timbulnya reformasi tersebut sudah dapat diatasi, insya Allah tidak lama. Seperti kondisi ekonomi sudah pulih dan kuat, atau pemerintahan baru yang memiliki legitimasi dan kuat sudah terbentuk, agenda reformasi terpisahkan dari sosok Bapak Habibie.
memimpin bangsa mengawali masa-masa awal reformasi pada Mei 1998, bisa dibilang Habibie membangun kembali Indonesia di tengah kondisi terpuruk pasca runtuhnya Orde Baru. Ia mengemban tugas yang berat untuk memulihkan ekonomi dengan segenap jiwa dan raga, agar Indonesia. Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, B.J. Habibie sudah bekerja untuk membiayai studi dan menghidupi keluarganya. Karir Habibie dimulai di firma Talbot, sebuah industri kereta api Jerman. Saat itu firma Talbot membutuhkan 1.000 wagon bervolume besar untuk mengangkut barang-barang ringan bervolume besar. Habibie berhasil membuktikan tantangan itu dengan cara mengaplikasikan konstruksi sayap pesawat terbang yang ia terapkan pada wagon. B.J. Habibie juga pernah bekerja di Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB, industri pesawat terbang komersial dan militer di Hamburg, Jerman. Atas kinerja dan kebrilianannya, 4 tahun kemudian ia dipercaya sebagai wakil presiden sekaligus direktur teknologi di MBB periode 1973-1978. Bahkan penasihat senior bidang teknologi untuk Dewan Direktur MBB. 23 Agustus 1976, bangsa Indonesia berhasil mewujudkan mimpinya memiliki industri penerbangan sendiri. Setelah berhasil mendirikan industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN yang merupakan cikal bakal industri dirgantara Indonesia. Pendiri IPTN atau dirgantara adalah ilmuwan kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan, B.J. Habibie. Setelah berdiri, IPTN langsung sibuk menjalin kerjasama dengan berbagai pabrikan pesawat dunia, salah satunya dengan produsen asal Spanyol CASA. Pada masa awal pendirian, program utama IPTN adalah memproduksi NC-212, pesawat dengan lisensi milik CASA. Seiring berjalannya waktu, IPTN bersama CASA membentuk usaha patungan untuk membangun desain pesawat CN-235 pada tahun 1979. Usaha patungan itu akhirnya berhasil memproduksi CN-235 pada Desember 1983. Bangsa Indonesia sangat berbangga saat IPTN akhirnya berhasil mengembangkan dan memproduksi pesawat sendiri bernama Nusantara 250 atau N250. Pesawat N250 berhasil terbang perdana pada Agustus tahun 1995 dengan sandi Gatot Kaca. Penerbangan perdana itu menjadi hari bersejarah karena menjadi bukti bagi dunia anak bangsa mampu bersaing dalam industri penerbangan global. Namun hegemoni dunia penerbangan Indonesia tidak berlangsung lama. Karena Indonesia tersapu oleh krisis moneter tahun 1997, ekonomi Indonesia pun porak-poranda. Hancurnya perekonomian Indonesia membuat pemerintah terpaksa meminta bantuan keuangan pada International Monetary Fund atau IMF. Hasilnya, IMF bersedia membantu Indonesia dengan salah satu syaratnya menghentikan pengembangan pesawat dalam negeri karena dianggap sebagai pemborosan. Keputusan itu menjadi bencana bagi IPTN karena tak lagi memperoleh dana dari negara untuk mengembangkan pesawat. Ribuan karyawan terpaksa dirumahkan, denyut nadi bisnis IPTN pun nyaris berhenti. Setelah terimbas krisis moneter pada tahun 2000, IPTN akhirnya berganti nama menjadi Dirgantara Indonesia untuk memberikan semangat baru. Namun keputusan itu tidak membuat banyak perubahan pada kondisi keuangan perusahaan. Karena nyaris dinyatakan pailit pada tahun 2007 sebelum Mahkamah Agung membatalkan putusan pailitnya. Di masa sekarang, Dirgantara Indonesia sedang membangun sejarahnya yang baru, dibantu oleh fondasi kejayaannya di masa lalu. Salah satu produk yang menjadi andalan Dirgantara Indonesia adalah N219. Dirgantara Indonesia juga masih memproduksi pesawat jenis lamanya, NC-212, CN-235,